Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryadi Nanti Saputra dari kelas paralel 1 dengan NPM 41182911220024. Hari ini saya akan membahas materi di bab 5 di kitab Adabul Alim wal Muta'alim tentang tata krama penuh orang berilmu terhadap dirinya sendiri. Saya akan menerjemahkan di halaman 46 dan 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamina as-sara ayyudimal hirsa ala izdiyadil ilmi wal amalu bimulazamatil jahdi wal ijtihadi wal muwazzabati ala wazaifil awrad minnal ibadah. Hendaknya selalu semangat atas membahas ilmu dan mengamalkan dengan konsisten dan berusaha membiasakan beberapa tugas rutin dari ibadah. Jadi orang berilmu tuh hendaknya selalu semangat jika membahas tentang ilmu, kemudian setelah mengetahui ilmu bisa mengamalkan dengan konsisten, kemudian membiasakan diri untuk melakukan tugas rutin supaya menjadi terbiasa sehingga mudah dalam melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Qira'ata wa iqra'a wa mutala'ata wa mazkarata wa ta'liqan wa hifzon wa bahasa. Membaca dan membacakan dan menelaah dan mengingat dan menandai dan menghafal, kemudian mendiskusikan. Jadi orang berilmu sebaiknya banyak membaca, kemudian mengingat, menelaah, meneliti, kemudian mendiskusikan ilmu yang telah dipelajari. Wala yudha'i asyai'a min awqati umrihi fi ghairi ma huwa bisadadihi min ilmi. Dan tidak menyia-nyiakan sesuatu dari waktu pada umurnya selain sesuatu yang mendekatkan pada ilmu. Hendaknya orang berilmu itu tidak menyia-nyiakan waktunya, tidak membuang-buang waktu, kecuali untuk sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada ilmu atau bisa menambah ilmu. Wal amali, kemudian juga selain berilmu kemudian beramal. Illa ma la budda minhu bi darurati min aqlin wa surbi au naumin au istirahati limalalin au adai haqqi zaujatin au za'iri au tahsili faqautim mimma yahtaju ilaihi au li'allami au ghaira mimma yata'addaru ma'ahu istaghalu. Kecuali sesuatu yang tidak bisa dihindarkan atau darurat seperti makan, minum, tidur, istirahat karena bosan, atau untuk memenuhi waktu istirahat atau ziarah, atau menghasilkan makanan dari yang butuh kepada atau sakit atau selain sesuatu yang sulit beserta menyibuk. Kecuali makan, minum, kemudian sedang sakit, ya nggak apa-apa untuk sementara beristirahat lebih dahulu, karena itu kan kondisinya sedang darurat. Wa kana ba'dahum la yutruku darsa la'rudi maradi hafifi bal kana yastasfi bil ilmi wa yastagilu bihi biqadril imkani. Dan ada sebagian yang tidak meninggalkan belajar karena sakit yang ringan, bahkan ada yang mencari sembuh dengan ilmu. Jadi dengan belajar, ada beberapa orang yang memiliki sakit yang ringan ya, dia dapat disembuhkan dengan ilmu, karena dengan ilmu dia bisa menyegarkan dan melupakan sakitnya. Wa yastagilu, dan sibuk bihi qadril imkani, dengan kadar kemungkinan yang dia sanggupi.
Wa qad qala, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niat kita. Li'anna darajatu, karena sesungguhnya derajat ilmu darajatu warisatul anbiya, karena sesungguhnya derajat ilmu ialah derajat warisan para nabi. Jadi seseorang yang berilmu itu biasanya memiliki derajat yang tinggi. Yang di sini jelaskan derajat ilmu ialah derajat warisan para nabi. Wala tunallu, dan tidak ma'ali peroleh derajat tinggi illa bisikil anfusi, kecuali dengan bersusah payah. Derajat tinggi ini gak bisa kita dapat dengan leha-leha, gak bisa dengan cari ilmu dengan malas-malasan. Kita harus semangat, dengan bersusah payah kita baru bisa mendapatkan derajat yang tinggi tersebut. Wa fi sahihi Muslim ay Yahya bin Kasri qala, dan dalam kitab Sahih Muslim dari Yahya putra Kasir berkata, la yastata'ul ilmu birahatil jismi, dan tidak dikuasai ilmu dengan enaknya badan. Wa fil hadis, dan dalam hadis, hufdul jannatu bil makrihi, wa qailu syair, seraya syair, turiduna idrakal ma'ali rahisa, kalian ingin mendapat kemuliaan dengan ilmu. Dengan ilmu di dalam kitab Sahih Muslim, dengan ilmu seseorang akan mengenakan badannya karena ilmu ini dapat menyegarkan badannya. Sehingga wafil hadis, dalam hadis, jadi seseorang yang berilmu yang sedang sakit itu dapat mengenakan badannya. Wala badda da'una sahdi min ibronahli, di hadapan madu lebih banyak lebah yang menyengat. Jadi dalam syair ini, turiduna idrokal amli rahidu, kalian ingin mendapat kemuliaan dengan murah. Wala badda dauna syahdi min ibrin nahli, ingat lebih banyak lebah yang menyengat di hadapan madu. Jadi kita kalau ingin mendapat kemuliaan gak bisa dengan cara yang mudah, gak bisa dengan cara yang gampang, kita harus bersusah payah. Seperti halnya ketika kita ingin mendapatkan madu, kita harus bersusah payah untuk menghindari lebah-lebah yang ingin menyengat kita. Wa qala Syafi'i radhiyallahu an, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, haqqu ala ahlil ilmi bulugu goyatil jahdihi fil iskari min ilmihi. Hak atas ahli ilmu ialah mencurahkan segenap kemampuan dalam totalitas dalam ilmunya. Jadi ketika kita sudah mengetahui sebuah ilmu, alangkah baiknya kita mengamalkan ilmu tersebut dengan sempurna, dengan baik, dan mengamalkannya terus-menerus. Wasabru ala kulli aridi, dan sabar atas rintangan yang ada, duna talabihi, dalam mencari ilmu, wah ikhlasu niat, dan ikhlas berniat niatullahu ta'ala, karena Allah ta'ala, fi idriki, dalam mendapat ilmu, naso wastibata, dan penggalian, warubbatu, dan mengharap ilallahi ta'ala, pada Allah, fil'uni, dalam pertolongan, alaihi, dalam pertolongan. Jadi ketika kita ingin mencari ilmu, hendaknya kita sabar dalam melewati rintangan-rintangan yang ada. Kemudian berkata Imam Syafi'i bahwa kalau mencari ilmu, coba benarkan niatnya untuk benar-benar niat pada Allah Ta'ala. Wa tasi'a asyara, 19, Allah yaktasifa, hendaknya tidak anistifadati,
dari mengambil faedah sesuatu, mala ya'lamuhu, dari mengambil faedah sesuatu dari mimanu huwa, adapun orang dunahu munsiba, tetap di bawah ialah pangkat au nasaba atau nasab au sina atau umurnya. Jadi dalam mencari ilmu jangan memandang pangkat, nasab atau umurnya. Semua orang itu jika ilmunya benar, ilmunya baik, kita terima sekalipun dia hanya orang biasa, bukan seorang ustadz, hanya ya pokoknya orang biasa. Kita dalam mencari ilmu kita harus menerima dari siapapun ilmu itu. Bal yakunu harisu 'alal faidati haitsu kana, karena ahli ilmu ialah orang yang semangat atas faedah dimanapun berada. Jadi orang yang berilmu dimanapun berada, dari siapapun ilmunya, dia akan menerimanya dengan senang hati. Fa innal hikmatu, karena sesungguhnya hikmah, dolatul mu'min, ialah barang hilang orang mukmin. Jadi hikmah itu hal yang sudah dicari, sampai dikatakan di sini bahwa hikmah adalah barang hilang orang mukmin. Yaltaqituha, seraya mengambil, haitsu wajdahu, dan menemukan dimanapun. Qala Sa'idu bin Jubair, berkata Sa'id putra Jubair, la yazallu rajalu, perkataan lelaki, alimam mata'alamu, selama masih berilmu, ta'allamul ilma, ialah terus belajar ilmu. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang terus belajar, sekalipun dia dan tidak boleh merasa tinggi, dia akan terus belajar terus menerus. Fa iza taraka ta'lamu wa zannahu annahu qad staghna waqtafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yakunu, maka di saat berarti belajar dan ia merasa cukup dan sudah cukup dengan sesuatu di dirinya, maka dia sebodoh-bodohnya orang. Jika seseorang merasa cukup, sudah merasa cukup dengan ilmunya, dan tidak berhenti belajar karena dia merasa sudah, ilmu saya sudah cukup, disitulah dia menjadi sebodoh-bodohnya orang. Wa ansada ba'do, dan mendengar syair sebagian Arab, orang Arab, wa laysal ama talus sa'ali wa innama, dan tidak ada ialah bertanya yang selalu dan bertanya. Orang yang berilmu ialah orang yang selalu bertanya. Tamamul ama ta'lu, adapun yang sempurna, ta'lu, ialah yang sukuti, terlalu lama, alal jahli, atas kebodohan, wa kana jama'atu, dan ada golongan minas salafi, dari ulama salaf, tasfiduna min talbatihim, ialah mengambil faedah dari para muridnya, laisa indahum, yang tidak ada di sisinya, wassaha riwayatu jami'ati, dan diriwayat sagolongan dari sahabat dan tabi, sahabati an tabiin, sahabat dan tabiin, wa ablugha min zalika qiraati, dan lebih sangat dari itu adapun membaca Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ala abi bin Qu'aib, Ubay putra Ka'ab radhiyallahu wa qala amarani Allahu aqra alaika, berkata Allah memerintahku agar membaca padamu Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru, surat Al-Bayyinah. Wa qala al-ulama min fawaidihi annahu la yumtiniul fadilu min ahdi mafdil, termasuk dari faedah bahwa ialah tidak enggan siapa ulama dari mengambil dari orang yang diutamai. Jadi sekalipun seorang guru bisa mengambil faedah dari murid lebih muda atau lebih muda atau lebih pintar atau lebih sekiranya tidak terlihat pintar, sekalipun jika ilmu itu baik, maka cobalah untuk menerima. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk tarjim kitab halaman 46 dan 47. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.